Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai hukum Newton dan kinematika untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Edgar Joseph Maximilian Marpaung, Evita Nur Rahmawati, Gadis Sofian Humaira, Ibrahim Raffi Rohadian, dan saya Adelia Nababan. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum Newton, khususnya hukum Newton 1. Hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan pengaruh gaya pada suatu benda. Isaac Newton adalah seorang ahli matematika, fisika, astronomi, teolog, dan filosofis Inggris yang dikenal sebagai ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Beliau merupakan orang yang pertama kali menyadari adanya gravitasi. Pada tanggal 5 Juli 1687, beliau menerbitkan karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica dan mengungkapkan 3 hukum mekanika klasik. Hukum Newton 1 adalah hukum yang menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Bunyi dari hukum Newton 1 sendiri adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Secara matematis, hukum pertama Newton dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, berarti ada 2 kemungkinan yang dialami benda tersebut, yaitu yang pertama benda diam dan yang kedua benda bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 1 disebut juga hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Inersia atau kelembaman benda diartikan sebagai sifat atau kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak cenderung akan tetap bergerak. Contoh penerapan sifat kelembaman dari hukum Newton 1 adalah ketika kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya. Jika mobil yang semula diam, kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi, jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, badan kalian akan terdorong ke depan. Peristiwa ini terjadi karena badan kalian berusaha mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam atau bergerak. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi hukum Newton 1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Joseph. Terima kasih Cia atas penjelasan hukum Newton pertama. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Newton kedua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hukum 2 Newton, saya ingin memberi sebuah contoh ilustrasi kejadian yang bisa membantu kita memahami hukum 2 Newton dengan mudah. Pernah nggak sih kita mengalami atau melihat motor atau mobil yang tiba-tiba mogok di jalan? Pasti kalau dipikir-pikir kan sebel banget, apalagi kalau lagi buru-buru. Kalau yang mogok motor, saya yakin kita masih bisa dorong minimal sampai bengkel terdekat. Tapi kalau mobil yang mogok dengan tenaga yang sama, kayaknya mindahin 1 meter itu berat banget nggak sih? Nah, kejadian ini sebenarnya berkaitan erat dengan hukum 2 Newton tentang percepatan. Mudahnya, hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di next. Bunyi dari hukum Newton kedua, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Untuk mudah memahami rumus sigma F sama dengan M kali A, itu adalah sebuah benda dengan massa atau M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M atau bisa dituliskan sebagai tadi, sigma F sama dengan M kali A. Bagaimana jika resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0? Jika resultan gaya pada benda tidak 0 atau sigma F tidak sama dengan 0, maka benda itu akan mengalami percepatan. Sekian penjelasan hukum Newton kedua dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah hukum Newton 3.
yaitu menyatakan bahwa jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar negatif F kepada benda A. Jadi, hukum Newton 3 ini menjelaskan bahwa jika suatu benda mendapat sebuah gaya, maka benda akan mengirimkan gaya yang berlawanan arah dengan kekuatan yang sama besar kepada sumber gaya tersebut. Dengan rumus F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan, tetapi dengan besar yang sama. Di sini saya contohkan, yaitu saat melompat, kaki akan memberi gaya ke tanah, dan tanah akan memberi gaya berlawanan sehingga badan kita akan terdorong ke udara. Dan hukum 3 Newton ini memiliki syarat, yaitu besar gayanya yang sama, arahnya yang berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Sekian dari pemaparan hukum Newton. Selanjutnya, kinematika akan dipaparkan oleh teman saya. Kinematika adalah satu bab di fisika yang mempelajari tentang gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa memedulikan gaya yang menyebabkan adanya gerakan. Dalam bab kinematika ini ada beberapa subbab yang akan dipelajari. Yang pertama adalah besaran. Besaran itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah besaran pokok, yaitu besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya, dan satuannya sudah ditetapkan sesuai dengan SI atau Satuan Internasional. Berikut adalah yang termasuk besaran pokok dan satuannya. Yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang disusun dari beberapa besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas merupakan turunan dari besaran pokok panjang, karena luas merupakan hasil dari perkalian panjang kali lebar dan menghasilkan satuan panjang atau meter yang dipangkatkan. Berikut yang termasuk dari besaran turunan dan satuannya. Subbab selanjutnya yaitu gerak. Ada beberapa rumus yang digunakan dalam subbab ini, di antaranya rumus untuk menghitung perpindahan, menentukan nilai arah pada perpindahan, menghitung kelajuan, kelajuan rata-rata, kecepatan, kecepatan rata-rata, percepatan, dan percepatan rata-rata. Gerak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dan gerak parabola. Gerak lurus dibagi lagi menjadi dua, ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Berikut adalah grafik dari gerak lurus beraturan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kecepatan pada benda yaitu kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah-ubah. Berikut adalah grafik dari GLBB dan rumus yang digunakan untuk menghitung jarak dan kecepatan. Selanjutnya gerak parabola akan disampaikan oleh rekan saya. Gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi yang bekerja pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Gerak parabola sendiri, karena bekerja pada dua sumbu, maka mereka akan menghasilkan grafik yang seperti slide berikutnya. Oke. Gerak parabola ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak mendatar dan juga gerak peluru. Gerak mendatar sendiri itu benda dilempar pada arah mendatar dari ketinggian tertentu, di mana kecepatan awal arah horizontal adalah V0x dan kecepatan awal arah vertikal adalah V0y. Apabila gerak tersebut mengalami percepatan vertikal ke arah bawah sebesar g, tapi tidak memiliki percepatan horizontal,
Gerak horizontal benda tersebut termasuk ke dalam gerak GLB, sedangkan pada vertikalnya mengalami GLBB. Selain itu, gerak parabola juga ada gerak peluru. Gerak peluru itu apabila benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0 yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Gerak benda tersebut secara vertikal akan dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan pada horizontal tidak mengalami percepatan sama sekali. Ya, kemudian ini ada beberapa rumus pada gerak parabola. Selanjutnya ada gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran, di mana lintasan tersebut bersumbu pada satu titik yang berada tepat pada tengah lintasan tersebut. Next. Yang pertama ada gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan memiliki kecepatan linear yang berubah karena arahnya berubah. Kemudian kelajuan linear tetap, namun kecepatan sudutnya tetap. Dan ada juga rumus G sentripetal pada gerak melingkar beraturan. Next. Dan yang kedua ada gerak melingkar berubah beraturan. Pada gerak ini memiliki kecepatan sudut yang berubah secara konstan dan juga memiliki percepatan secara konstan. Dari rumus percepatan sudut ini adalah radian sama dengan omega 0 dikali omega t dibagi 2. Dan juga ada beberapa rumus seperti rumus perpindahan sudut dan kecepatan sudut. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.